Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai dan Dia memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema, siapa yang berbahagia. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28, saya baca firman Tuhan. Injil Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, setiap orang pasti merindukan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di dalam hidupnya, dan saya kira tidak ada orang yang tidak mau berbahagia. Ya. Dan kalau kita melihat ada banyak yang berpendapat, ya. Jadi ini pendapat banyak orang. Bahagia itu kalau punya harta. Bahagia itu kalau punya jabatan tinggi. Bahagia itu kalau kita seorang yang sangat-sangat pintar. Dan mungkin ada banyak lagi hal-hal yang pendapat yang tentang hidup yang bahagia. Nah, saya kira hal-hal itu tentu membahagiakan. Siapa yang tidak berbahagia kalau dia punya harta, kekayaan? Siapa yang gak bahagia kalau dia seorang yang sangat pintar dan banyak lagi? Pasti bahagia. Namun bukan itu kebahagiaan yang sebenarnya. Karena itu adalah kebahagiaan yang hanya sementara. Kalau kita melihat di ayat 27, Injil Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Kita lihat perempuan ini berseru karena takjub dengan hikmat yang ada pada Yesus. Bagaimana Yesus berbicara dan membuat orang-orang Farisi tercengang. Bagaimana Yesus menaklukkan orang-orang Farisi dan membuat mereka malu. Jadi ini yang dilihat oleh perempuan ini. Dia melihat, wah, ini orang sangat luar biasa. Ini orang mengagumkan, hebat ini Yesus. Yang sedemikian dipenuhi oleh karunia sorgawi. Dipenuhi dengan hikmat yang luar biasa. Jadi bagi perempuan ini pasti berbahagia ibu yang memiliki Yesus sebagai anak. Dan saya kira juga setiap ibu pasti akan bahagia kalau anaknya itu seorang yang sangat pintar, kalau anaknya itu seorang yang terkenal, kalau anaknya itu melakukan banyak hal yang berkenan, yang membahagiakan orang tuanya. Pasti seorang ibu, seorang ayah pasti akan berbahagia. Sehingga ibu ini ketika dia melihat Yesus, dia berseru, ya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau." Apa yang dikatakan perempuan ini benar, Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan. Mengandung dan melahirkan Yesus sebagai anak, Maria adalah ibu yang berbahagia. Karena hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Maria sendiri. Kalau kita melihat kembali dalam Injil Lukas 1 ayat 46, 47 dan 48. Di Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Kita perhatikan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ketika Maria dalam keadaan hamil,
sedang mengandung Yesus, dia ke rumah Elisabet, sanak saudaranya. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, Elisabet juga pada saat itu sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Anak di dalam kandungannya itu melonjak, gembira mendengar salam dari Maria sebagai ibu Yesus. Sehingga Elisabet katakan, wah siapa aku ini? Sehingga ibu dari Tuhanku mengunjungi aku. Jadi kita lihat kebahagiaan dari seorang Maria. Dia bisa mengandung Yesus, dia melahirkan dan memiliki Yesus sebagai anak. Saya kira sebagai anak-anak Tuhan kita pun sama seperti Maria. Kita berbahagia. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Namun bagi Yesus kita lihat ada kebahagiaan yang melebihi dari harta kekayaan dunia yang sementara. Kebahagiaan yang melebihi dari kebahagiaan Maria sebagai ibu dari Yesus. Maria pada saat itu bahagia, tapi ada yang lebih berbahagia. Nah, kita mau lihat apa kebahagiaan sebenarnya menurut Yesus. Ayat 28, Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Namun ia mengarahkan pikiran perempuan ini ke perkara lain yang lebih tinggi lagi dan lebih mulia. Ada kebahagiaan yang melebihi itu semua, yaitu mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita lihat Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 119 ayat 1, 2 dan 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Berbahagia orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, kata firman Allah. Yang memegang perintah-perintahnya, memelihara firman itu dengan segenap hati. Mereka melakukan setiap apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena kita lihat firman itu didengar, firman itu kita simpan, firman itu kita renungkan dan kita lakukan. Itu yang namanya mendengar dan memelihara firman itu. Yesus Kristus memandang dan menyatakan orang-orang seperti ini dari perkataannya Yesus ya. Dia menyatakan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mendengar firman Allah dan memelihara firman itu adalah berbahagia. Jadi mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan bila ia menyatakan bahwa mereka ini berbahagia, kalau Yesus katakan yang berbahagia mereka yang melakukan firman Allah, maka berbahagialah mereka, bukan orang lain yang menyatakan kita berbahagia, tetapi Yesus sendiri. Dan seharusnya ini menggerakkan hati kita. Oh, ternyata kita harus melakukan firman itu, karena itu yang lebih berbahagia. Mengapa melakukan firman Allah itu berbahagia? Mendengar dan memelihara firman itu berbahagia. Kita lihat yang pertama, karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan yang menjadikan segala-galanya dari yang tidak ada menjadi ada. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan 3 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita lihat firman menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
sangat-sangat berkuasa. Di dalam kitab Kejadian 1, hanya oleh perkataan firman, ya, Allah berfirman, semua jadi. Ya. Firman itu berkuasa. Dan tidak ada kuasa lain di dalam dunia ini yang melebihi dari kuasa firman Allah. Yang kedua, firman Tuhan yang membangkitkan iman umat Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita lihat iman itu dia lahir dari firman Allah ketika kita membaca firman Allah dan mendengar firman itu. Dan oleh iman kepada Yesus Kristus, iman yang lahir dari firman itu, kita bisa mengalahkan dunia. Ya. Kita lihat, kita kalahkan dunia dan kita menang. Sebab di sini dikatakan kalau kita melihat di dalam Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dari mana iman yang mengalahkan dunia? Dari mana iman yang memberi kita kemenangan? Dari firman Allah. Dan kalau kita lihat, ada hal penting juga dari pernyataan Yesus. Yang di sini kita bisa lihat, kita temukan yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Yaitu, dia menghendaki ketaatan. Yesus pada saat itu dipuji oleh perempuan itu. Kita memuji Tuhan, itu wajib sebagai umat Tuhan. Tapi kita lihat, ya, kalau pujian dari perempuan itu pada saat itu, ya, itu tidak membuat Yesus itu senang, maksudnya melebihi dari senangnya Yesus ketika yang dia temukan adalah orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita lakukan, kita dengar, kita lakukan firman itu Tuhan, karena itulah yang membuat kita berbahagia melebihi kebahagiaan dari manapun yang ada dalam dunia ini. Tuhan mengasihi orang yang taat kepada firman-Nya, dan mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Jadi kita lihat kenapa berbahagia, karena ada upah di sana. Dan ini bukan berbicara tentang upah yang sementara, tapi ini berbicara tentang kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Kami percaya kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Firman yang berkuasa, firman yang membangkitkan iman kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang menang atas dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang bersyukur Engkaulah gembala yang baik, yang mengenal domba-domba-Mu, dan domba-domba-Mu mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.